Iya udah besar. Saya tahu ibu. Anak si Jambu semua begini. Bilang suruh tunggu. Udah sabar dia. Sebentar loh. Ibu muda pengemudi mobil ini menolak keluar dari dalam kendaraannya saat terjaring razia parkir liar yang digelar petugas suku Dinas Perhubungan di Jalan Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mobil yang dikendarainya menjadi sasaran petugas lantaran parkir sembarangan di bahu jalan. Berdalih hanya parkir sebentar di depan gedung SMK Negeri 39 untuk menjemput putrinya selesai mengikuti pembelajaran tatap muka. Meski telah berupaya keras, petugas tetap menderek paksa kendaraannya setelah memberikan kelonggaran menunggu putrinya selesai sekolah. Ada lampunya, cuma kan aku nunggu anak sekolah. Lebih nunggu kan di luar, di dalam kan nggak bisa bebas. Maksudnya dia nggak boleh untuk staf dulu kan. Dari pihak lokasi ini sering melaporkan bahwa di sini banyak parkir lokasi ini ya. Jadi apalagi di tempat rumah sakit ya, nggak boleh ada kerumunan di sini. Jadi kita lakukan tindakan tegas. Lebih dari 5 kendaraan termasuk sebuah mobil bak yang berhasil diderek selanjutnya dibawa ke lokasi parkir Irti Monas. Pemilik kendaraan dikenakan sanksi tilang maksimal Rp500.000. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua di Bali dan Maluku berakhir ricuh. Pendemo menuntut demilitarisasi, pencabutan perpanjangan otonomi khusus, serta kebebasan bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Kepolisian tolong amankan. Kepolisian amankan. Situasi sudah ada. Aksi demo Aliansi Mahasiswa Papua berakhir bentrok di Jalan Raya Puputan, Denpasar, Bali. Awalnya Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan 60 tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat. Namun saat menuju kantor Konsulat Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat, aksi ini diadang Ormas Patriot Garuda Nusantara. Aksi saling lempar batu pun tidak dapat dihindari. Di tengah suasana memanas, polisi berhasil melerai bentrok antar kelompok ini. Pada hari ini, tepat pada tanggal 1 Desember 2021, merupakan Kericuhan massa mahasiswa Papua ini juga terjadi di Ambon, Maluku. Kericuhan terjadi lantaran polisi membubarkan mahasiswa Papua yang sedang menggelar aksi unjuk rasa. Saling dorong antara polisi dan mahasiswa tak terhindarkan. Polisi membubarkan pengunjuk rasa dan mendesak mundur mereka dari kawasan Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon. Selain membubarkan massa, polisi juga menyita sejumlah atribut yang bercorak OPM dan berlambang bintang kejora. Dalam aksi demo ini, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut demilitarisasi, pencabutan perpanjangan otonomi khusus, serta kebebasan untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Sementara aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa Papua di Jakarta diwarnai aksi sujud sejumlah aktivis. Aksi tersebut sebagai bentuk permintaan maaf atas segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi yang selama ini terjadi di tanah Papua. terhadap rakyat dan bangsa West Papua. Kami. Aksi sujud bersama dilakukan sejumlah aktivitas Front Rakyat untuk West Papua di hadapan perwakilan rakyat Papua yang tengah digelar aksi unjuk rasa di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat.
Aksi sujud tersebut merupakan permohonan maaf mewakili pemerintah Indonesia atas segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua sejak puluhan tahun lalu. Mereka juga berharap tidak ada lagi tindak kekerasan dan percekcokan antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa rakyat West Papua. Yang kedua adalah cabut otonomi khusus jilid 2. Yang ketiga, demilitarisasi militer yang ada di tanah Papua agar rakyat Papua dapat menentukan hak masa depan rakyat Papua itu sendiri di tanah Papua. Usai melakukan sujud, para aktivitas langsung memeluk dan memberikan selamat kepada para mahasiswa Papua yang telah berjuang meminta kemerdekaan selama 60 tahun belakangan. Kapal kargo bermuatan pupuk terbakar di perairan Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah. Proses pemadaman dilakukan oleh tim gabungan Pelindo dan Pertamina dan belum diketahui penyebab kebakaran. Kapal kargo Sumantri Brojonegoro terbakar di perairan area 70 Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah. Asap tebal keluar dari ruang kemudi kapal yang mengangkut pupuk ini. Kejadian ini bermula saat kapal milik PT PI Logistik keluar dari Pelabuhan Tanjung Intan menuju perairan lepas. Sesampai di depan terminal khusus dermaga Pertamina, tiba-tiba kapal mengeluarkan asap putih. Untuk jumlah ABK yang diterima berjumlah 26 dan saat ini sudah kita evakuasi berjumlah 21, sedangkan sisanya membantu ataupun memantau proses pemadaman. Petugas gabungan masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran melanda gudang barang elektronik dan makanan ringan di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar 3 mobil box. Diinfokan telah kebakaran di Tunas Bitung, daerah Tristet. Gudang barang elektronik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat. Banyak barang plastik mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merambat ke gudang makanan ringan di sebelahnya. Selain menghanguskan gudang, api juga membakar 3 mobil box. Polisi mengatakan ada beberapa kali ledakan dari dalam gudang sebelum api terlihat. Meski masih diselidiki, korsleting listrik diduga pemicu kebakaran. Berawal dari informasi dari security yang melihat ada asap ya, terus ada ledakan, setelah dicek ternyata kebakaran. Itu dari sumbernya dari gudang elektronik. Petugas butuh 4 jam untuk pemadaman meski sudah mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran. Satu hari jelang rencana reuni 212, lokasi masih belum jelas. Meski ada rencana memindahkan lokasi acara ke Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, otoritas setempat belum memberi izin karena harus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bogor belum mengeluarkan izin lokasi acara reuni 212 di Masjid Az-Zikra Sentul. Kecamatan setempat mengaku hingga saat ini panitia reuni belum menyerahkan rencana kegiatan. Gubernur Jawa Barat sudah mengatakan tak akan merekomendasikan izin reuni Akbar 212 karena saat ini Jawa Barat masih berstatus PPKM level 3 pandemi corona. Ridwan Kamil meminta panitia menunda reuni hingga kondisi normal. Tapi kalau sudah di ruang publik tidak kami rekomendasi karena kita sedang melakukan pengetatan agar tidak terjadi kenaikan lonjakan COVID. Jadi kita ini belum normal itu kesimpulannya. Jadi mohon sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda di situasi yang lebih baik. Rencananya panitia reuni Akbar 212 menggelar acara di Masjid Az-Zikra Sentul Kamis besok setelah penyelenggaraan di Monas, Jakarta tidak mendapatkan izin. Mulai dini hari nanti, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menyekat sejumlah jalan menuju Bundaran Patung Kuda hingga kawasan Monas. Langkah ini diambil mengantisipasi kedatangan peserta reuni Akbar 212. Penutupan berlangsung hingga besok pukul 9 malam. Penyekatan juga dilakukan di sejumlah titik masuk Jakarta mulai Depok, Tangerang hingga Bekasi. Polisi mengimbau warga menghindari lokasi penyekatan Kamis besok agar tidak terjebak kemacetan.
Semanggi, Tugu Tani, kemudian sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Filterisasi artinya khusus untuk masyarakat masih bisa melintas, tetapi untuk para masa yang akan menghadiri di perayaan 212 tidak boleh melintas, ya. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Panitia Reuni Akbar 212 Bapak Aziz Yanuar. Selamat malam Pak Aziz. Selamat malam Pak Aziz. Ya, selamat malam. Pak Aziz bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik Pak Aziz, tanggapan Anda dengan tidak diberikannya izin untuk reuni 212 di kawasan Patung Kuda dan Monas, Jakarta? Ya, jadi yang bisa saya sampaikan Mbak Anissa dan pemirsa antara lain yang pertama bahwa sepengetahuan saya nomenklatur izin itu dalam aksi penyampaian pendapat itu tidak dikenal gitu. Jadi kecuali kalau kita memang atau massa atau masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi itu menggunakan panggung yang menutupi jalan atau tempat umum seperti itu. Itu dari dinas terkait dan pihak kepolisian. Tapi kalau tahu kami gitu kan, berdasarkan undang-undang nomenklatur izin itu tidak ada. Nah, yang apanya Pak yang tidak ada Pak? Mohon maaf Pak Aziz, saya kurang bisa mendengar jelas. Ya, nomenklatur izin itu tidak dikenal di undang-undang perihal mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Seperti itu. Jadi yang ada di pasal 13 itu Undang-Undang 9 tahun 98 itu adalah memberitahu seperti itu. Dan informasi yang saya dapat pihak panitia sudah menyampaikan suratnya kepada pihak penegak hukum, pihak pengamanan, pihak kepolisian. Artinya secara prosedur sudah dipenuhi seperti itu. Artinya ini kan kita coba netralisir ya sebagai masyarakat dan juga bagian dari mencerdaskan masyarakat juga bahwa ini sebenarnya kalau dari hemat kami itu adalah aksi biasa penyampaian pendapat di muka umum yang wajar, yang normal aja seperti itu. Baik, yang Pak Aziz. Tadi di mana sebelum ya. Baik Pak Aziz, tapi pada saat undang-undangnya dibuat ketika itu belum pandemi COVID-19 Pak. Sekarang masalahnya adalah sedang masa pandemi. Nah, sekarang masalahnya tadi saya lihat di iNews nih barusan banyak aksi, ya ada di Jakarta, ada di beberapa daerah juga aksi penyampaian pendapat di muka umum. Nah, pasti di situ kan ada asal mematuhi prokes apa segala macam, itu nggak masalah. Kalau satu aksi, beberapa aksi kemudian diperbolehkan, lalu ada satu aksi umat tidak diperbolehkan, dalam arti dipermasalahkan ya seperti itu kan namanya diskriminasi seperti itu. Jadi kalau mau sekalian tidak boleh ada aksi ya atau demonstrasi penyampaian pendapat di muka umum, ini dilindungi undang-undang loh seperti itu. Jadi ada dua poin yang saya stressing di sini. Yang pertama mengenai nomenklatur izin yang lagi-lagi saya tegaskan menurut pengetahuan kami itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah mengenai diskriminasi kalau memang khusus untuk aksi 212 dilarang tapi yang lain boleh. Ini menurut saya untuk di Jakarta Bapak boleh beri contoh Pak, ada aksi apa saja? Di Patung Kuda ada aksi soal buruh, kemarin beberapa hari buruh mengadakan aksi juga kan. Kemudian Pak Anies di demo mengenai Formula E, banyak kok aksi seperti itu. Baik. Tahu saya UMP, menjelang UMP ini kan kemarin yang belum disahkan itu banyak aksi-aksi itu seperti itu. Oke, baik. Pak Aziz, menurut Pak Haikal Hasan sempat mengatakan bahwa sebaiknya tidak ramai-ramai di Jakarta karena 212 sendiri tidak nanti kalau misalnya angka COVID-19 di Jakarta melonjak, takutnya 212 atau reuni ini malah disalahkan. Apa maksudnya? Ya sebenarnya pergolakan di internal seperti apa sih Pak? Kalau Pak Haikal Hasan sendiri ngomongnya seperti itu gitu. Ya sebenarnya begini, kita kan beda kepala, beda
isi, ada berbeda pendapat satu dua hal itu menurut kami biasa lah seperti itu kan. Artinya yang saya bahas tadi, yang saya sampaikan adalah mengenai ada aksi masyarakat, ya penyampaian pendapat di muka umum harusnya sebagaimana pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 9 tahun 98 itu kan dilindungi undang-undang gitu. Bahkan yang menghalang-halangi itu termasuk kejahatan dan dapat dipidana seperti itu. Artinya ini dilindungi undang-undang. Kemudian tadi Mbak mengatakan bahwa ini masa pandemi. Nah, saya katakan tadi kan, yang lain boleh berdemonstrasi, boleh menyampaikan pendapat gitu kan. Jadi Anda merasa memang ada diskriminasi ya ke kelompok 212 ini ya Pak Aziz ya? Jika memang terjadi pelarangan yang yang memang seharusnya tidak dilakukan, sementara peserta aksi lain yang demo buruh kemarin demo mahasiswa itu tidak dibubarkan juga. Baik, Pak Aziz, kalau rencana untuk memindahkan acara ke Kabupaten Bogor sendiri ke Masjid Az-Zikra seperti apa, Pak? Ya, kalau informasi yang saya dapat itu adalah pertemuan para tokoh dengan Zoom meeting seperti itu kan, dan juga konsolidasi umat serta ulama dan beberapa tokoh masyarakat serta tokoh agama seperti itu. Itu yang dilakukan di Sentul seperti itu. Akan tetapi kalau yang di Jakarta itu tetap aksi penyampaian pendapat, aksi super damai yang tentu saja dilindungi undang-undang. Itu informasi yang saya dapat. Oke, jadi sejauh ini kalau rencana pemindahan ke Bogor belum ada ya Pak ya? Tetap besok di Patung Kuda? Informasinya seperti itu. Untuk di Bogor, di Sentul itu maksudnya adalah acara Zoom meeting. Jadi itu lebih ke virtual para tokoh dan juga beberapa ulama yang memang diundang oleh panitia. Baik, di Lantas Polda Metro Jaya sendiri mulai dini hari nanti sudah mulai menutup kawasan Patung Kuda dan Monas untuk kendaraan apapun termasuk massa ataupun orang. Tanggapan Bapak? Apakah akan mau ke wilayah lain bukan Patung Kuda dan Monas? Karena memang ditutup wilayahnya? Jadi kalau itu kita serahkan nanti kepada panitia. Yang jelas panitia punya rundown sendiri kan. Informasi yang saya dapat tadi seperti itu, dan jika ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang memang bisa saya sampaikan, diminta oleh pihak panitia, kita sampaikan secara jujur, terbuka dan proporsional. Kemudian juga mengenai apakah ada pemindahan dan segala macamnya itu saya belum dapat informasi. Akan tetapi memang seharusnya pihak penegak hukum melindungi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara damai seperti itu. Baik. Dan tentunya Anda berjanji tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak Aziz? Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Aziz Yanuar, alumni 212 telah berbagi informasi bersama kami di Newsroom. Pemirsa, kasus penembakan di pintu tol Bintaro, Jakarta Selatan yang menewaskan satu orang warga memasuki babak baru. Kami akan membahasnya usai jeda. Mulai langkah saya